Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalal wal ikram. Alhamdulillah, Nabi muliakan berkat rahmat Allah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita masih bisa bermuajahah tatap muka melalui Zoom meeting seperti ini. Dan silaturahim kita dan silatul ilmi kita memberikan manfaat. Allah jadikan ilmu yang kita kaji adalah ilmu yang bermanfaat, memberikan jalan penerang bagi pemahaman kita menuju memahami Al-Quran yang lebih baik lagi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu muliakan, kajian kita pada petang hari ini kita akan membahas tentang beberapa jenis isim dalam bahasa Arab. Jadi isim ditinjau dari bunyi akhirannya. Jadi isim yang ditinjau dari huruf yang mengakhirinya. Jadi kalau biasanya kita tinjauan isim menurut bunyi akhir, kalau yang sekarang bukan bunyi akhir, tetapi huruf yang mengakhirinya. Maka nanti akan ada beberapa jenis isim yang kita maksudkan itu. Bapak muliakan, kita akan melihat yaitu pada buku kita halaman 25 ya, 25. 25 ya Ustaz. 25. Yaitu sahih, manqus dan maksur. Ya. Sahih, maksur dan manqus. Nanti kita ingin dalami apa itu isim yang dimaksud dengan isim sahih. Maka nanti ada juga bahasan tentang asyabih bis sahih. Lalu ada isim maqsur, ada isim manqus. Bahasan kita bukan bahasan fi'il, tetapi bahasanya tentang isim. Boleh bantu baca? Pak Syam, boleh? Silakan Pak Syam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih, maksur, manqus. Pembagian isim menurut susunan huruf-hurufnya. 49. Sebutkan pembagian isim bila ditinjau dari akhir huruf pada akhir katanya. Ada 5 bagian, yaitu isim sahih, B. As-sabih bis sahih, C. Isim maksyur, isim mamdud, E. Isim manqus. 50. Apa itu isim sahih? Itu setiap isim yang susunan katanya diakhiri dengan huruf sahih selain alif, wawu, ya, dan hamzah. Contohnya rajulun, baitun, darun. 51. Apa itu as-sahih, as-sabih, as-sahih bin sahih? Assalamualaikum. Asyabih bis sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu as-sabih bin sahih?
Setiap isim yang diakhiri dengan ya atau wawu, namun sebelumnya sukun. Contohnya dalwun, Tobiun. tobiun. 52. Apa itu isim maksyur? Setiap isim yang diakhiri dengan alif lazimah dalam kurung ya. Contohnya Faya, Fata. Fata. Fata Mustafa. Al-Mustafa. Fata Mustafa. 53. Terus. Apa itu isim mamdud? Setiap isim yang diakhiri dengan hamzah dan sebelumnya alif. Ma'un, ifa'un. 54. Apa itu isim manfus? Setiap isim yang diakhiri huruf ya dan sebelumnya harkat kasroh. Contoh alif lam tanpa alif lam dengan. Nomor 1 Qodin, al-qodi, hilang tanwinnya ya, hilang kasroh. Wadin, al-wadi, da'in, ada-i. Betul. Ya. Alhamdulillah. Makasih Pak Abdul. Jadi Ya. alhamdulillah, jazakallah khair. Apa yang beliau baca tadi, isim ditinjau dari huruf yang mengakhirinya. Jadi ada bahasan fiil yang mengakhiri huruf yang mengakhiri fiil, tapi yang sekarang ada huruf yang mengakhiri isim. Jadi secara garis besar, maka isim itu akhirannya ada yang akhirannya bukan alif wawu ya atau hamzah. Alif wawu ya hamzah. Itu namanya fi'il sahih. Fi'il sahih. Mohon maaf. Isim. Maksud saya sedikit lagi Isim bicara sahih. Isim sahih. Yaitu isim yang akhirannya bukan alif, wawu, hamzah. Ada 4 ya, alif, wawu, ya, hamzah. Jadi kalau ada isim akhirannya bukan alif, wawu, ya, dan hamzah, maka isim itu namanya isim sahih. Namanya isim sahih. Contohnya apa? Contohnya adalah banyak ya. Kitabun, gitu ya. Madrasatun, kursiun, apalagi itu? Ya, maktabun, rojulun, bintun, gitu. Itu namanya adalah isim sahih. Arti sahih artinya yang bukan huruf ilat dan hamzah. Gitu. Kalau itu udah biasa sih. Justru yang menjadi bahasan kita pada petang hari ini adalah isim-isim yang akhirannya ternyata alif, wawu, ya, dan hamzah. Nah, isim-isim seperti ini dibagi beberapa macam, Bapak-bapak Ibu yang muliakan. Misalkan kita merujuk kembali tadi yang dibacakan oleh beliau, yaitu ada nomor 49 ya. Sebutkan pembagian isim bila ditinjau dari akhir huruf pada akhir katanya. Jadi huruf terakhir pada setiap katanya. Ya. Ya, maka disebut ada 5 macam. Ada isim sahih yang barusan kita bahas. Ada asyabih bis sahih. Syabih itu artinya mirip. Mirip atau menyerupai. Ya, jadi asyabih bis sahih menyerupai isim sahih. Tetapi bukan isim sahih. Nanti apa uraiannya, contohnya. Yang ketiga ada isim maksur.
Yang keempat ada isim mamdud, dan yang terakhir ada isim mangkus. Gitu ya. Lanjutkan. Pada pertanyaan selanjutnya, apa itu isim sahih? Isim yang susunan katanya diakhiri dengan huruf-huruf sahih selain wawu, ya, alif, dan hamzah. Tadi contohnya sudah. Sekarang ayat yang ke-51, nomor 51, apa itu asyabi bis sahih? Di setiap isim yang diakhiri dengan ya dan wawu, namun sebelumnya sukun. Jadi, Bapak Ibu muliakan, kalau dari sisi hurufnya, kata ini sebenarnya itu bukan sahih. Karena ujungnya wawu, ujungnya ya. Gitu ya, ujungnya wawu, ujungnya ya. Tapi karena dia itu akhir sebelum huruf wawu dan ya-nya itu mati, nah sebelum huruf mati, maka dia dibunyikan. Nah, yang dibunyikan bunyi akhirannya an in itu kan huruf isim sahih. Gitu ya. Isim yang bunyinya akhirannya an in un, wun, wan, win, gitu kan? Wun, an in, berarti itu sahih. Tapi ditinjau dari hurufnya, huruf wawu sama ya. Jadi dibilang sahih murni yang enggak, dibilang akhirannya huruf nakis ya bukan, kan gitu ya. Nakis bukan, maksur bukan, gitu. Nah, kita contoh lihat, Ibu. Kita lihat di sini contoh. Nah, jadi sa'yun, ulwun, kan gitu tuh. Dalwun, romyun, gitu. Nah, itu kalau dibaca nasab, dia dibaca sa'yan. Itu kan berarti kayak sahih. Kalau isim sahih kan isim yang dibaca jelas, an in unnya. Nah, gitu ya. Kalau dibaca kasrah, sa'in. Gitu. Jadi isim-isim ini disebut fiil isim sahih akhirannya huruf ilat gitu. Tapi disebut isim maksur bukan, isim mangkus bukan. Kenapa bukan? Karena biasanya kalau isim-isim yang ujungnya wawu ya itu nggak bunyi, harokatnya itu nggak bunyi akhirannya. Gitu ya. Nah, ini kok bunyi? Nah, ini kenapa yang menjadikan dia bunyi itu? Karena sebelum terakhirnya itu mati, sukun. Itu yang menjadikan dia itu apa? Menjadikan dia itu berbunyi lengkap. Coba Bapak Ibu kalau kita tulis hasilnya ya, hasilnya lengkap ya, kita tulis yang di bawahnya nih, lengkap nih. Nah, hulwun itu artinya manis. Manis hulwun itu. Gitu ya. Itu kalau dia nasab hulwan, kalau di dia majrur hulwin.
Nah, jadi inilah isim lagi. Isim ya, bukan fi'il. Isim-isim yang disebut syabi bisahi. Syabi itu mirip, sahih itu ya sahih. Huruf sahih itu kan huruf yang bukan alif wawu ya. Nah, gitu ya. Ini kenapa disebut syabi bisahi? Lantaran huruf ilatnya ini ya, wawu, sebelumnya mati. Kalau seandainya sebelumnya itu adalah kalau wawu sebelumnya dhammah, kalau ya sebelumnya kasrah, maka huruf terakhirnya nggak dibaca. Gitu ya, huruf terakhirnya dibaca. Gitu ya. Nah, misalkan contoh apa namanya al-qadhi, udah nggak dibaca al-qadhi, gitu ya. Nah, itu tuh. Nah, ini kalau yang ini lengkap bacanya. Kalau dhammah ya dibaca yun, kalau nasab ya dibaca yan, kalau jar ya dibaca yin. Kalau wawu dhammah ya dibaca wun, wawu fathah gitu kan. Kalau apa kasar dibaca in. Jadi kalau ini lengkap. Itulah yang kenapa meskipun dia wawu sama ya disebutnya syabi bis sahih, mirip fiil isim sahih, karena cara membacanya dipersamakan dengan isim sahih. Jadi nggak ada bedanya dengan isim sahih. Kalau dia dhamma dibaca yun, kalau wawu dibaca wun, kalau dia fathah dibaca yan, dibaca wan, kalau kasroh dibaca yin atau dibaca win. Nah, seperti umumnya fiil huruf isim-isim sahih. Ustadz, suaranya ke-mute. Oh iya, mohon maaf suaranya terputus. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan isim maksur? Nah, sekarang isim maksur. Isim maksur itu bagaimana kan gitu? Isim maksur itu bagaimana? Nah, isim maksur definisinya adalah setiap isim, ya, setiap isim, ya harusnya, mohon maaf di copy ini sini. Isim maksur adalah setiap isim berakhiran alif. Alif, Bapak Ibu. Mau alifnya alif tegak, mau alifnya alif bengkok, itu tetap namanya isim maksur. Apa contoh alifnya tegak? Nah, alif tegak itu namanya alif lazimah. Berakhiran alif lazimah. Kalau alifnya bengkok namanya, ini di buku harus diperbaiki ya. Yang di buku ini alifnya, ini alif layinah namanya. Yang alifnya bengkok ini alif layinah. Nah gitu tuh. Kalau lazimah yang tegak nih. Oke, ini Bapak Ibu nih. Gitu ya. Ini berakhiran Ustadz, maaf keterangan di buku kebalikannya ya Ustadz ya? Iya, berarti ini mohon maaf Bapak Ibu, alif lazimah itu harusnya yang itu tuh. Alif lazimah itu yang tegak tuh. Baik, jadi berbarui yang di buku ya? Iya betul, diperbarui Bapak Ibu. Jadi yang alifnya seperti ya namanya alif layinah nih harusnya ya. Berakhiran alif layinah, contohnya apa saja? Mari kita lihat contohnya. Apa Bapak Ibu contohnya? Alif layinah. Oke. Apa namanya? Kapan disebut alif? Nah, itu penting tuh. Kapan ya itu huruf seperti ya disebut alif? Kalau harokatnya sebelumnya fathah. Ya Bapak Ibu ya. Kalau harokatnya fathah. Contoh nih Bapak Ibu nih.
Musa. Tuh Musa tuh. Iya. Isa. Itu alif lain atau alif tuh. Gitu ya. Suwa. Suwa. Oke. Apalagi misalkan. Contoh misalnya fata. 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 Fatan kalau dibaca tanwin. Duha. Duha. Muna. Munan. Munan. Apalagi misalkan yang lebih panjang Mustafa. Mustafan. 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 Mujtaban. Kenapa dibaca fathatain? Karena nggak ada alif lamnya. Kalau Bapak Ibu tambahkan alif lam, gitu. Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Fata, Al-Duha, Al-Muna. Begitu ya. Banyak kalau yang alif layinah begini nih Bapak Ibu nih. Alif layinah begini banyak nih. Nah yang alif lazimah ini yang sedikit nih. Sedikit nih alif lazimah ini. Artinya nggak banyak isim-isimnya. Apa saja misalnya Bapak Ibu contohnya. Al-Asa. Al-Asa. Tuh dia tuh. Contohnya. Ini di Al-Asa. Al-Isra. As-Safa. Iya, kayaknya nggak banyak ini aja nih. Ada yang lain, Bapak Ibu mendengar kata-kata lain yang alifnya tegak begini nih. Al-Muna, Muna ini ya. Nah ini jadi yang banyak itu yang pakai alif layinah. Nah apapun bentuk alifnya, mau alif tegak begini nih, Bapak Ibu nih, yang sebelah kiri nih, atau alifnya mau bengkok karena bilang layinah yang sebelah kanan, tetap namanya isim maksur. Ya Bapak Ibu isim maksur. Apa konsekuensi dari isim maksur ini Bapak Ibu yang muliakan? Jadi isim maksur ini mau dalam kondisi apapun dia itu, mau dalam kondisi apapun dia itu, dia tidak akan berubah bunyinya jadi an, jadi in, jadi un. Gitu. Satu bunyi begini aja nih. Contoh Bapak Ibu. Misalkan dia di depan, harusnya kan domah kalau di depan, tetap aja dibacanya Musa. Dibacanya Isa, dibacanya Suwa. Sekarang dia diawali oleh huruf yang mestinya huruf menjerkan, huruf jer. Gitu ya. Maksudnya kalau huruf biasa kan ilal madrasati, isim biasa kan ilal madrasati kasroh tuh. Tapi isim-isim ini nggak bakalan bunyi kasroh, tetap aja begitu. Min Musa ila Isa. Tetap aja begitu. Kenapa? Karena yang menjadi akhiran huruf itu alif. Kalau alif kan nggak boleh diberi harokat apapun. Jadi kalau sudah diberi harokat namanya bukan alif nantinya. Berubah lagi namanya hamzah. Itu ya. Fata yang artinya remaja atau pemuda. Jadi kalau dia domah ya dibacanya fata. Kalau dia kasroh ada huruf jar fata. Kalau mansub udah jelas tuh fata juga kayak kelihatan mansub semua gitu. Tuhan waktu duha. Kalau dia di depan dia kan domah, ya domahnya bukan tuhun, nggak ada duhun, Tuhan. Sebab kalau dibaca lengkap bunyinya nanti akan begini duhayun tuh gitu. Atau duhaun gitu kalau dia mau dibaca lengkap gitu. Tapi kan nggak boleh.
Kalau ada huruf jernya, ila atau fi duha tetap aja gitu, nggak berubah. Munan, lamunan artinya, atau cita-cita, munan. Itu dia mau dhamma, mau kasroh, mau fathah, tetap aja dibacanya munan. Begitu tuh. Mustafa, Nabil Mustafa ya kan? Nabiyul Mustafa. Mina nabiyil Mustafa. Inna nabiyal Mustafa. Gitu-gitu aja tuh bunyinya. Nah, sama Mustafa dia mujtaba, terpilih juga. Kan gitu kan, terpilih. Al-mujtaba. Itu mujtaba, ya domanya mujtaba, ya apa nasabnya mujtaba, ya kasrohnya mujtaba. Jadi semua isim-isim yang akhirnya alif, maka dia rofa ya dengan domanya ya begitu. Domanya gimana? Domanya cuma dibayangkan oleh kita di atas alif yang bengkok itu ada domanya, tapi nggak boleh dibunyikan. Nah, itu yang di dalam istilah bahasa Arab, domah yang begitu namanya domah muqaddaroh. Domah apa muqaddaroh itu? Domah yang cuma dikira-kira. Tidak boleh dimunculkan. Kenapa nggak dimunculkan? Yang namanya alif. Kalau alif kan nggak boleh berharokat. Jadi semua harokat Musa, Isa, Suwa, Fatah, Duha, Munah itu kan adanya di huruf sebelum terakhir. Ya kan? Huruf sebelum terakhir tuh. Bukan di huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya kan nggak berbunyi dia. Gitu. Oke, jadi kalau Isa misalnya min Isa, bagaimana dia jernya, kasrohnya gitu namanya. Jernya gimana dia? Jernya adalah tanda kasroh yang dibayangkan pada alif. Itu namanya kasroh muqaddaroh. Kasroh muqaddaroh berarti kasroh yang cuma dikira-kira di dalam pikiran kita, tapi tidak dimunculkan dalam tulisan. Itu namanya muqaddaroh. Kalau nasab gimana? Kalau nasab kan cirinya fathah. Iya, fathah. Dan fathahnya bukan yang Isa ini karena fathah, bukan. Itu bukan huruf terakhir. Tetap saja kita sebut dia mansub dengan fathah. Fathahnya yang dimuqaddar, yang muqaddaroh, yang dibayangkan pada alif. Jadi domah dibayangkan, kasroh dibayangkan, jar fathah dibayangkan. Kenapa? Karena akhirannya alif. Itu begitu. Semua isim yang akhirannya alif tidak boleh diberi harokat. Harokat domahnya cuma dibayangkan, dihayalkan. Harokat kasrohnya cuma dibayangkan, dihayalkan. Harokat fathahnya cuma dibayangkan, dihayalkan. Yang dibayang-bayang tadi tidak muncul tadi dalam istilah bahasa Arab. I'rab tuh ya. Nanti ibu ketemu i'rab tuh. Itu namanya muqaddaroh. Kira-kira. Iya, domah muqaddaroh, fathah muqaddaroh, kalau kasroh muqaddaroh. Jadi jangan kaget ibu-ibu nanti kalau ada orang protes, ini kok min Isa ila is, min Musa ila Isa, harusnya kan min Musi ila Isi. Kalau Musi ya harusnya ke Sumatera sana Musi. Ya, naik perahu baru tuh Musi. Sungai Musi. Sungai Musi. Kalau nama Nabi Musa sepanjang masa Musa aja ya, berarti. Itu. Kayaknya di sini nama Ibu Rima juga tuh, Rima ujungnya jangan-jangan ada alif lainahnya tuh. Oh, bukan ya. Awal Ustaz yang ada Ustaz. Oh gitu. Nama anaknya. Oh gitu ya. Iya, Helwa. Ada Helwa ya anaknya ya? Salwa. Oh, Salwa. Iya sama Salwa. Helwa itu sama tuh. Salwa, Helma, Salma, Najwa. Itu sama tuh. Alifnya alif bengkok. Maka itu semua dia muqaddaroh namanya. Apa muqaddaroh tadi, Bapak Ibu? Kira-kira. Dikira-kira. Domanya kira-kira. Dikira-kira dibayangkan. Tidak muncul beneran. Nggak boleh dimunculkan. Kira-kira gitu. Nanti kalau kok ini ya, dia bilang begini. Wadduha wal-laili idza saja, kan gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Harusnya kan minal uli. Itu mah tape uli.
Kenapa minal ula? Karena memang ada min. Tapi karena ula itu ujungnya alif layyinah, maka alif tidak boleh diberi harokat. Gitu. Jadi kira-kira paham ya ibu-ibu ya, isi maksur ya. Isi maksur begitu tuh. Mau alifnya tegak, seperti sebelah kiri kita nih. Aso artinya tongkat. Sofa, bukit. Bukit sofa. Jadi orang itu bersa'i. Minasopa. Kok minasopa bukan minasopi? Gitu ya. Kok minasopa bukan minasopi? Kan ada huruf min. Iya, kan sopa kan ujungnya bukan fa. Itu kan alif ujungnya. Kan nggak boleh alifnya diberi harokat. Gitu. Itu tuh ibu-ibu tuh. Sampai situ ada pertanyaan nggak nih? Saya mau tanya, Iya. untuk alif lazina itu selalu diawali dengan alif lam? Enggak juga, Bun. Oh enggak. Soalnya ini contohnya kan dua-duanya. Ya betul. Aso, ya. Ason enggak pakai alif lam. Apa namanya Terus? tuh kalau bisa ason enggak pakai alif lam. Terus satu lagi yang alif layina itu tadi cara bacanya sama ya dengan al-aso gitu 2 rokat. Iya, sama. Jadi Baik. kalau dikasih alif lam, Bapak Ibu, mohon maaf nih kalau alif lam ya. Al-Fata. Maka dikasih tanwin enggak? Enggak. Enggak, begitu tuh. Enggak, maksud saya kayak sua dibacanya panjang, sua. Oh ya, semuanya sama dibaca panjang, Bun. Ya. Dibaca Baik. 2 harokat. Ya, baik. Syukran Ustaz. Baik, sama-sama. Al-Muna. Tuh begitu. Gitu ya. Nah, seperti misalnya firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, idrib bi'asakal hajar. Itu ya? Idrib bil asal. Iya, itu kan firman Allah kepada Nabi Musa ya. Idrib bi'asakal hajar. Tuh. Ini Bapak Ibu, bi'asaka. Kan ada bi, harusnya kan asi. Oh, enggak, kan ujungnya bukan sod, ujungnya kan alif. Itu. Jadi kalau ada isim ujungnya alif, mau fathah, mau dhammah, mau kasroh tidak muncul fathah dhammah kasrohnya. Gitu ya. Kemudian seperti itu tuh Bapak Ibu nih. Adakah pertanyaan? Kalau ada, mungkin yang lain, silakan. Jadi huruf jarnya nggak berlaku tuh Ustaz ya? Kalimatnya mungkin bukan berlaku, Bun. Bukan tidak berlaku, Bun. Yang tepat Jadi? kalimatnya dia tetap berlaku, hanya tandanya tidak tampak. Gitu. Berlaku tetap di huruf jar. Jadi biasakah kalau diurai begini nih. Bi itu huruf jar, aso itu isi maksur, dia majur, tapi tanda jernya kasroh yang dibayangkan. Gitu. Tetap kasroh. Cuma kasrohnya tidak boleh dimunculkan. Maka namanya kasroh apa tadi? Muqaddar. Benar, saya tulis di sini nih. Keadaan akhir itu dalam bahasa namanya i'rab. Ya. I'rab. I'rab isim maksur. Marfu dengan dhammah muqaddarah, mansub dengan fathah muqaddarah, majrur dengan kasroh muqaddarah.
Muqaddarah tadi artinya apa? Kira-kira. Kira-kira dibayangkan, kira-kira. Tuh, gitu tuh. Betul. Terus ada jadi pertanyaan ini, kok nggak muncul sih kasrohnya? Kasrohnya sebenarnya ada, cuma tidak dimunculkan. Kenapa nggak dimunculkan? Jawabannya, sebab huruf alif tidak menerima harokat. Itu kalau menerima harokat, namanya bukan alif, tapi namanya hamzah. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Baik. Kita lanjutkan kalau tidak ada. Jadi kata isim ya, isim yang berakhiran alif itu tanda alifnya dua macam. Ada alif tegak berdiri, ada alif bengkok. Alif tegak itu artinya alif layyinah. Yang bengkok ini namanya layyinah, layin ya, layyinah. Nah, isim-isim yang berakhiran alif itu maka marfu'nya ketika rofa, ketika dia diberi tanda dhammah, dhammahnya tidak tampak, namanya dhammah muqaddarah. Jadi kalau bisa tadi contohnya adalah Isa, kalau mau dibayangkan Isau gitu, tapi nggak boleh ada u-nya di situ. Musau gitu kan nggak boleh, Musayu nggak boleh. Itu Musa panjang. Nah, tanda panjang itu berarti ada huruf di sana. Huruf apa dia? Huruf alif. Cuma alifnya tidak boleh diberi harokat a, i, u. Fungsi alif apa? Fungsi alif untuk memanjangkan. Seperti tadi Ibu bilang. Itu dibaca panjang nggak? Iya, fungsi alif memang untuk mad. Mad itu artinya panjang. Itu gitu aja Bapak Ibu. Itu ya. Baik. Apa itu isim mamdud? Nah, kalau ini sebenarnya sih nggak terlalu sulit ya. Isim mamdud itu isim yang berakhiran hamzah. Sebelumnya alif. Kalau itu nggak ada beda, itu an-in kayak isim sahih saja. Sama an, sama un, sama in. Nggak ada bedanya itu. Rokhoun, rokhoan, rokhoin. Karena dia hamzah. Nggak apa-apa diberi harokat, doma, kasroh, fathah nggak jadi masalah. Gitu ya. Cuma penamaannya saja gitu ya. Kenapa? Karena kayaknya sebelumnya ada alifnya. Iya ada alifnya, tapi kan setelahnya ada hamzah. Karena ada hamzah itulah dibaca biasa an, in, un. Jadi isim mamdud, isim yang akhirannya hamzah tapi sebelumnya alif. Gitu ya. Bagaimana bunyinya? Kalau itu dhammah ya dengan dhammah biasa, fathah ya fathah biasa, kasroh ya kasroh biasa, seperti isim biasa itu. Ke isim mamdud. Yang terakhir isim mangkus. Nah, ini isim mangkus Bapak Ibu. Isim mangkus itu isim yang akhirannya ya, tapi syaratnya sebelumnya harokatnya kasroh. Gitu ya. Ulang lagi. Apa itu isim mangkus? Awas nih, ini maksud mangkus. Kalau mangkus itu alif, mohon maaf. Kalau maksur itu alif, kalau mangkus itu ya. Agak bingung nih Ustadz ya antara ya dengan alif lain. Iya, betul. Ini isim mangkus. Isim, nanti kita jelaskan. Isim berakhiran ya. Yang sebelum akhirannya berharokat kasroh. Nih Bapak Ibu, bedanya dengan isim mangkus bagaimana? Maksur sama mangkus, perhatikan Bapak Ibu.
Coba Bapak Ibu bandingkan nih. Yang sebelah kanan itu isi mangkus. Yang sebelah kiri itu isi maksur. Yang membedakan apa? Bapak Ibu perhatikan nih. Kalau kelihatannya hurufnya itu apa namanya ya semua ya. Seandainya iya seandainya pun ini tulisannya begini Bapak Ibu, tulisannya begini nih. Dia tetap namanya isi mangkus. Sama-sama nggak ada titiknya ya? Iya. Nggak ada titiknya sama-sama. Jadi yang menjadi patokan Bapak Ibu adalah huruf, bukan huruf, harokat sebelum terakhir ya. Kalau harokat sebelum terakhirnya itu kasroh, oh berarti dia iya. Gitu. Kalau harokat sebelum terakhirnya fathah, berarti dia alif. Tulis begini, udah jelas itu iya. Oh itu iya, jelas. Berarti dia kasroh. Jadi kalau nggak ada harokatnya, yang penting ada titiknya, udah ketahuan dia iya tuh. Dibacanya berarti kasroh al-qadhi. Gitu tuh. Kalau nggak ada titiknya, nanti dibacanya takutnya al-qadho. Gitu. Nah, gitu. Jadi bedanya isi maksur, akhirannya alif. Isi mangkus, akhirannya iya. Itu ya, Bapak ya. Saya tulis di sininya. Tuh, bedanya Bapak Ibu. Ini alif, ini ya. Nah, ini teknik menulis isi mangkus nih Bapak Ibu nih. Teknik menulis isi mangkus. Masih ingat mangkus isi berakhiran? Ya. Ya. Jika diawali oleh alif lam,
jika tidak diawali oleh alif lam. Ini juga penting nih Bapak Ibu nih. Kadang-kadang orang lalai di sini nih. Al-qadhi, ya. Az-zani, as-safi, ini aja ya. Allahul kafi, itu anak hafal tuh. Al-asyafi, itu huruf-huruf ini isim itu tuh Bapak Ibu tuh. Isim mangkus tuh. Ya. Diharokatin dulu. Al-qadhi, az-zani, al-kafi, asyafi. Nah, isim-isim mangkus ini kalau nggak dikasih alif lam Bapak Ibu depannya, maka cara nulisnya begini nih. Qadin. Tuh gitu tuh. Kalau nggak ada alifnya, maka dibacanya zanin. Zanin. Kalau nggak ada alifnya, dibacanya kafin. Nggak ada alifnya nih Bapak Ibu. Nggak ada ya-nya maksud saya. Kafin. Sama artinya. Artinya sama. Cuma yang di depan namanya kemarin ya ma'rifat, kalau yang ini namanya nakiro. Tuh Bapak Ibu. Cara menulisnya begitu. Kalau pakai alif lam bagaimana? Kalau nggak pakai alif lam bagaimana? Dari sisi arti sama. Yang sebelah kanan, sebelah kiri sama al-qadhi artinya hakim, qadhin juga hakim. Az-zani pezina, zanin juga pezina. Al-kafi yang mencukupi, kafin juga mencukupi. Asyafi yang menyembuhkan, syafin juga menyembuhkan, yang menyembuhkan sama. Gitu. Nih coba Bapak Ibu nih. Temukan isim mangkus dan isim maksur. Coba nomor 1 Bapak Ibu nih, ada nggak isim maksur, isim mangkusnya nomor 1? Ada. Ada ya, nomor 1 Ada. ya. Yang mana? Ad-da'i itu. Mangkus. Itu mangkus. Nomor 2 ada nggak isim maksur, isim mangkusnya? Ada. Ada apa? Ar-ra'i. Ar-ra'i. Al-aso ya. Al-aso itu isim maksur. Sur, ya. Dua-duanya ada berarti. Ya, Iya. mangkus sama maksur. Maksur ada. Maksud sama Nomor maksud. 3 adakah? Al-qadhi. Ada. Apa Ada. Yakdi ya. Yakdi. Yakdi bukan, yakdi fiil. Oh, jadi yang film enggak gitu ya? Isim, kan isim. Oh, isim. Kalau fiil nanti Al-qadhi. namanya lain lagi. Oh gitu. Al-qadhi. Itu nanti Oh. mu'tal namanya ya. Al-qadhi. Jadi ada berapa nomor 3? 1. Satu. Al-qadhi saja ya Bu ya. Ya. Nomor 4 ada berapa? 1. Asyair. 3 Ustaz. As-sa'i. As-sa'i. As-sofa. As-sofa. Sofa. Asofa. Marwa. Wah, betul. 3. Berarti ada berapa? Ada 3. 3. Ada 3. Sa'i antara sofa dan warmah.
Iya. Marwah. Marwah. Yas'a. Marwah. Yas'a sa'i, orang yang bersa'i itu sedang melakukan sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Jadi as-sa'i isim apa namanya? Asya. Asya. Isim Mankus. Mangkus. Mankus. mangkus. Isim mangkus. Terus as-sofa Maksur. Marwah maksur. Terus kalau Marwah apa ya? Maksur. Benar. Kalau maksur berarti ujungnya apa? Alif Alif layyinah. Alif layyinah. Satu semua. Sofa alif lazimah. Alif, kalau ujungnya alif namanya maksur. Kalau ujungnya ya Mangkus. Maksur dan mangkus itu Bapak Ibu masuk kategorinya kategori isim. Isim ya, bukan fiil. Isim. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, kita akan masuki sekarang kitab wa tarjamah. Baik, nanti saya share yang ini ke Bapak Ibu semua, insya Allah. Kita sampai pada ayat terakhir adalah surah Bani Israil atau surah Al-Isra. Kalau tidak salah kemarin ayat ke-24 ya Bu nih. Ya Ustaz. Ya, Ustaz. Sekarang ayat 25. Silakan ada Bapak Ibu yang sudah menebalkan? Silakan kalau sudah menebalkan. Bunda Kinana udah ya? Baik, coba nih. Mana Bun? Iya. Nah, oh iya nih. Terus nah bagus. Ke atas lagi Bun, ke atas lagi Bun. Alhamdulillah. Iya, sahih. Lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan. Bunda Nelti. Atas lagi Bun. Ke atas. Alhamdulillah. Cukup. Luar biasa. Ayo Bun, makasih Bun. Yang lain? Silakan Bapak Ibu yang sudah. Bu Faiza. Bu Rodia. Ayo Bu Rodia. Bener naik Bu, naik. Oh, alhamdulillah. Jelas tulisannya biru sih ya, jadi jelas ya. Bu Faiza ya? Bu Faiza udah boleh? Ya. Ayo Bu Faiza, monggo. Nah, wah langsung diterjemahkan lengkap sudah. Nyontek Ustaz. Iya, alhamdulillah. Mau nyontek semua Bu. Iya. Burian. Nyonteknya jangan keras-keras Bu. Ini ayat yang lalu Bun. Ya, belum berarti Ustaz. Yang baru Rabbukum a'lamu bima. Sekarang yang ayat selanjutnya ya. Enggak apa-apa nanti ya disempurnakan. Ya. Baik. Siapa lagi? Bapak Ibu ada yang barangkali sudah? Oke. Ini karena terkait dengan terjemah ya. Baik, nggak apa-apa. Mari kita coba terjemahkan, membaca dan terjemahkan. Untuk ayat 25. Monggo Pak Samsul tafadhal, Sayyid Samsul bil qiraah.
Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awabina Ghafura. ghafura. Rabbukum a'lamu, Tuhan kalian lebih mengetahui bima dengan apa fi di dalam nufusikum jiwamu, hati kalian, intakunu jika kalian adalah solihina, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, fa innahu, maka sesungguhnya kana adalah ia lil awabina, bagi orang yang bertobat, ghafuron, maha pengampun. Wa'ati dal kurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubaddir tabdiro. Baik. Wa'ati dan berikanlah dal kurba yang punya al-kurban, kekerabatan, haqqahu, haknya, wal miskina, dan orang-orang miskin, wabnas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan, wala, dan jangan tubaddir, kalian memboroskan, tabdiron, yang boros. Baik. Rabbukum. Nah, kita lihat Bapak Ibu, Rabbukum ke atas ya. Rabbukum a'lamu. Tuhanmu paling mengetahui. Meskipun terjemahnya di situ lebih mengetahui, begitu. Tapi ada yang mengatakan kayaknya kalau Allah jangan lebih deh. Sebab kalau lebih itu rasa-rasanya Allah dengan manusia berarti ada perimbangannya. Ada perimbangannya. Beda tipis doang lebih itu. Kira-kira gitu maksudnya. Maka ada sebagian ulama mengatakan kalau ada ketemu isim-isim yang komparatif begini nih, untuk Allah selalu menggunakannya kata paling, gitu, paling. Isim tafdil. Maha, iya. Tuhanmu maha mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Mana kata diri itu Bapak Ibu di sini? Nufus. Nah, nufus itu jamak dari kata nafsun. Nah, kata nafsun itu jamaknya ada dua. Bisa nufus, di sini bisa anfus. Tapi yang banyak dilakukan itu anfus dibanding nufusnya. Gitu ya. Dibanding nufusnya banyakkan anfus. Intakunu salihina, jika kalian adalah orang-orang yang baik, salihin baik. Jika kalian menjadi orang-orang yang baik, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Ya. Balasan dari Allah bagi orang-orang yang bertaubat itu adalah pengampunan. Ampunan. Allah Maha Pengampun. Nah, gitu tuh. Wa'ati, ini fil amr nih. Wa'ati. Dan berikanlah. Dan berikanlah. Dan berikanlah. Kepada siapa diberikanlah? Dzal qurba, yang memiliki kerabatan. Artinya apa, Bapak Ibu nih? Ya, di dalam diri kita itu ada harta yang sebagiannya milik orang lain. Itu tuh. Bentuknya zakat. Maka zakat itu atau boleh berinfak bersedekah. Khususnya zakat kalau diberikan kepada orang tua nggak boleh. Tapi kalau ada kerabat kita yang membutuhkan, kerabat kita, saudara kita, itu boleh. Asalkan dia bukan dalam keadaan, bukan dalam jaminan kita, hidup kita, boleh dia dikasih zakat. Haqqahu, haknya. Wal miskin, dan juga berikanlah kepada orang miskin haknya. Dari uang kita yang zakat kita itu. Kepada siapa lagi? Wabnas sabil, dan juga kepada orang-orang yang dalam perjalanan, yang terputus
pembiayaannya waktu dalam perjalanan. Tuh. Wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian ketika memperoleh atau ketika diberi anugerah rizki yang banyak oleh Allah itu jangan memboros-boroskannya. Jadi tabdzir itu Bapak Ibu yang kami akan memboroskan di jalan yang diharamkan, dan tabdzir. Kalau memboroskan pada jalan yang dibolehkan namanya israf. Israf ya. Israf. Wala taku wala lil musrifina, israf itu musrifinnya. Wallahu la yuhibbul musrifin. Nah gitu ya adanya. Allah la yuhibbul kalau itu mubadzirin, kalau ini musrifin. Jadi israf itu para ulama mengatakan israf itu pada hal-hal yang sifatnya sebenarnya boleh tapi jelek. Yang halal tapi berlebihan itu nggak bagus. Kalau tubadzir pada harta yang pada hal yang haram, yang dilarang. Nah, itu tabdzir. Membelanjakan harta di tempat yang haram itu tabdzir namanya. Ayat 27 sekarang. Monggo Ibu Rodia, Ibu Siti Rodia, tafadhali Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Alhamdulillah. Apa artinya, Bu? Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga Itu ayat kepada 26. ya. Udah. Allah. Ini 27. Ya, sesungguhnya ya innal mubadzirina. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Iya. Ya, ibu-ibu yang kami muliakan, Bapak yang muliakan. Jadi orang-orang yang tadi yang menghambur-hamburkan hartanya dilarang, itu adalah teman-temannya setan. Karena setan mengingini kita itu lalai kepada Allah dengan apa yang kita miliki. Harta yang dianugerahkan kepada kita akan menjadi harta yang bermanfaat jika jalan yang ditempuh pemanfaatnya jalan yang diridhai Allah. Tetapi harta yang kita miliki meskipun itu hak kita, usaha kita, tapi di jalan yang Allah haramkan, maka itu tidak disukai oleh Allah. Itu digoda oleh setan supaya ke situ jalannya. Maka kita menjadi bagian daripada mereka. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Setan itu kepada Tuhannya sangat kafir. Dari mana tahunya sangat? Polanya kafur, faul. Jadi kalau faul itu sangat. Kalau aslinya kafir itu yang ingkar. Kafur sangat ingkar. Ghafir mengampuni. Ghafur sangat mengampuni. Gitu tuh. Sobir penyabar. Sobur sangat penyabar. Selanjutnya ayat 28. Silakan. Selanjutnya dengan Ibu Nelti. Ayo Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin rabbik mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Wa imma, dan jika takridonna kamu berpaling dari mereka ibtigha'ah dan untuk mencari rahmat Allah min rabbika dari Tuhanmu, tarjun akan dan kamu mengharapkannya, maka katakanlah kepada mereka qaulan maisura, perkataan yang lemah lembut. Iya. Jadi ini adalah pengajaran Al-Qur'an kepada kita. Jadi kalau kepada orang-orang yang
menghardik kita, pada orang-orang yang berbuat kasar kepada kita, sepanjang kita ini orientasinya adalah mencari rahmat Allah, begitu, maka kepada mereka itu qaulan maisura, faqul lahum qaulan maisura, ucapkan ucapan yang ringan, aslinya maisur itu ringan, gitu ya. Sebab katanya bilang kalau untuk berkata yang baik itu sebenarnya ringan, justru kalau untuk berkata yang buruk itu berat sebenarnya. Mikir kata-katanya apa itu kan, dengan penuh kedendaman, dengki itu. Kalimat-kalimat yang ringan, yang menyenangkan, yang membahagiakan itu maisur, qaulan maisur, gitu ya. Disebut juga kalau maisur itu kalimat-kalimat yang tidak membingungkan orang. Selanjutnya ayat 29, kita lanjutkannya dulu. Ayo Bu Rima, Bunda Rima, ayo. Halaman berikutnya, Ustaz. Ayat 29. Ya, terus halaman berikutnya nggak apa-apa, masih ada waktu. Nggak apa ayat berikutnya, ayo. Belum dibuletin. Oh, nggak apa-apa. PR-nya biasanya selembar-selembar. Iya. Salah. Hari ini 2 lembar ini. Ya, Bun. Bu Rima. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Dan janganlah tanganmu terbelenggu kepada lehermu, dan jangan kamu mengulur setiap uluran, maka kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Maksura apa maksura? Menyesal di sini, Ustaz. Iya, hasrah mensa. Jadi ini ajaran Al-Quran, Bapak Ibu yang muliakan. Apa namanya, Islam itu agama yang menganjurkan umatnya agar bersikap apa istilahnya itu equal, tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Tidak boleh serba terlalu. Maghlula ila unukika, terlalu pelit. Sampai tangannya ditaruh di atas pundak, sampai nggak ada kesempatan untuk ngasih ke orang. Itu artinya orang tuh kalau tangannya di atas nggak memberi berarti. Tapi jangan juga tangannya itu dilebarkan terus. Artinya apa? Ngasih semuanya, dikasih semua, serba dikasih. Padahal dirinya juga membutuhkan. Nah, itu jangan juga begitu. Jadi yang sedang-sedang aja. Kapan waktunya dibutuhkan memberi, gitu kan? Kapan tidak memberi, tapi kalau tidak memberi jangan terlalu bakhil sehingga tidak sama sekali memberi. Kalau memberi jangan berlebih-lebihan juga sehingga dirinya kekurangan. Nah, itu tuh. Tengah-tengah saja kata orang. Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Selanjutnya ayat 30, Bu Narian. Saya Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi Innahu kana bi ibadihi khairan basyira. Bi ibadihi khabiran basira. Bi ibadihi khabiran basyira. Inna sesungguhnya Rabbuka Tuhanmu, ya bersutu melapangkan rizki liman bagi siapa yang yasya'a dia kehendaki, dan dia membatasi siapa yang dikehendaki. Iya. Innahu sesungguh dia terhadap hamba-hambanya. Ya. Maha mengetahui, maha melihat. Iya, betul.
Jadi Allah itu memilah dan memilih. Siapa yang mau dikasih, siapa yang mau nggak dikasih. Itu Allah udah kehendak Allah tuh. Ya besut melapangkan, memberi. Ya, yakdir membatasi. Membatasi. Membatasi bukan berarti tidak memberi, tetapi barangkali itu yang dibutuhkan oleh dia saat itu seperti itu. Kalau dibuka kerannya, mungkin dia akan menjadi ingkar kepada Allah. Maka Allah dibatasi. Seperti kita ibu-ibu yang kami muliakan, bapak yang muliakan. Ada kalanya kalau anak kita minta uang, kan tidak semua langsung dikasih. Betul nggak tuh? Ditanya dulu untuk apa kebutuhannya. Kan gitu. Enggak kan semua ibu apa anaknya minta dikasih perak, enggak. Tapi ada kalanya memang kalau dia meskipun besar, kalau dia minta kebutuhannya kita jelas kita kasih. Kan betul ya. Ada anak kita kuliah, minta ya atau ibu minta nih untuk bayar kuliah. Berapa kuliah? 12 juta. Ya udah, bayar kuliah. Nih 12 juta. Gitu ya, misalkan begitu. Tapi giliran minta ya mau jalan ke teman sampai situ. Berapa? 2 juta. Jangan. Lo kok 2 juta jangan. Kemarin 12 juta dikasih, yang 2 juta jangan ya. Kalau nggak ada jelas manfaatnya nanti bahaya. Gitu. Jadi mengerem karena kita khawatir kalau dikasih nanti dia sembarangan. Gitu. Tapi kalau kemarin kan dikasih dulu, ya kan uang kuliah kalian kan misalkan begitu ya. Misalkan. Kasih. Jadi sebenarnya Allah pun gitu ada kayak sisi-sisi seperti kita itu mengerem karena apa? Tahu kita nih. Loh kalau kita aja tahu gimana Allah, kira-kira gitu. Nggak dikasih ini. Coba kalau dikasih ini tambah bahaya nanti nih. Bilang setan nggak karu-karuan nih. Jadi mohon maaf itu Pak Ustadz jadi hak prerogatif Allah ya. Iya. Artinya mau kasih banyak karena Allah tahu kalau dia orang itu kasih banyak nanti malah tambah takabur biasanya ya. Iya. Dikhawatirkan. Ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak yang muliakan, kita ini bermohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Betul nggak tuh? Betul. Tapi Allah memberi kepada kita bukan yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Betul. Ya, dua hal yang berbeda tuh. Ya. Kita minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Ya kan? Ya, need sama pun beda. Tapi Allah kasih ke kita bukan yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Belum tentu yang kita inginkan itu sesungguhnya dibutuhkan oleh kita. Atau dengan kata lain, Allah memberikan kepada kita yang layak untuk kita gunakan, yang pas untuk kita pada satu saat. Di saat yang lain mungkin akan digerujukin, banyak, gampang banget rezeki ini. Tapi pada saat itu susah bener, memang begitu. Yabsutu rizq, yabsutu itu melebarkan, wayakdir dan mengkrit, mengkeret, membatasi. Kan gitu ya Bapak Ibu. Sama itu, sama ibarat yang lain nih. Ibu-ibu kalau nyiram nih ya. Ibu-ibu nyiram tanaman pakai selang. Lihat tanamannya Bapak Ibu, ya kan? Tanamannya gede, gerujukannya gede, selangnya digedein gitu. Tapi kalau tanamannya kecil, ya juga kecil salurannya, ya kan? Kalau tanamannya kecil, gerujuk gede, mati dia kebanyakan air. Gitu. Busuk dia. Gitu. Jadi begitulah ilustrasi gambarannya. Innallaha yabsutu rizqa lima yasha wa yaqdir. Nah, gitu. Nah, kita kadang-kadang manusia mengeluh kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang diinginkannya tidak dikabulkan. Padahal Allah mengabulkan apa yang dibutuhkannya saja. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Ayat 31. Ini Ibu Leni ada nggak? Bu Leni. Bu Leni lagi mantau? Enggak ya? Baik. Ibu Cici boleh Bun? Bu Cici lagi baca, lagi buka Quran Bun? Ayo Iya, Bun. Ustaz. Boleh Bun. Ayat 30. 32 ya Pak Ustaz ya? Ayat 30 sampai ya? 31 ya? 1. 31 Bun. Wala Oh, taqtulu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum hasyata imlaq. Panjang. Imlaq. Laq. Nahnu narjukuhum. Pendek tuh. Nahnu narzuqukum. Nahnu narjukum wa iyyakum. Innaka lahum kana hit'an kabiru. Artinya, Salah ya Pak Ustaz? betul, sudah. Artinya apa, Bu? Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kamu yang memberi rezeki kepada mereka. Dan kepadamu sungguh membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Baik. Ini dia perintah Allah sepanjang masa kepada siapapun dahulu, ibu-ibu yang muliakan, orang tua membunuh anak karena malu. Malu. Sekarang orang membunuh anak bukan hanya karena malu, ya, tapi karena sedang dihimpit masalah, sedang kesulitan. Maka orang tua yang pendek pikirannya daripada susah hidup, udahlah bunuh diri sama-sama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah tegaskan bahwa anak-anak kita itu rezekinya sudah dijamin sama Allah, sudah ada sama Allah rezekinya. Kita itu hanya berusaha saja. Semuanya sudah dijamin oleh Allah rezekinya masing-masing. Maka pepatah orang-orang tua dulu nih ada benarnya ya Bapak Ibu ya. Banyak anak banyak rezeki itu benar itu sebenarnya itu. Banyak anak banyak rezeki. Iya benar. Itu orang-orang di kampung lu anaknya banyak bisa aja tuh ternyata memang yang ngasih rezeki Allah kok, bukan orang tua kan. Yang anaknya sedikit ya segitu juga itu kan, ditambah anaknya lagi tambah rezeki. Memang kata Allah setiap anak itu ada rezekinya, jangankan orang, binatang aja sudah dijamin rezekinya oleh Allah, tapi berusaha. Nah itu membunuh anak itu kata Allah, nahnu narzuquka wa iyyakum, ya, kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kalian, jangan khawatir, asal berusaha gitu. Inna qatlahum kana khit'an kabiro, membunuh mereka itu dosa besar, luar biasa, dosa besar. Itu. Baik, terakhir nih, Bu Erlin, monggo Bun. Erlin Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabu zina. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahisha. Wasa'a sabila. Iya Bun. Apa Bun artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Iya. Innahu sesungguhnya zina Perbuatan itu suatu perbuatan keji. Dan seburuk-buruknya jalan. Iya.
Bukan hanya dilarang melakukannya, tapi mendekatinya saja sudah dilarang. Gitu ya. Jadi Al-Quran menggunakan kata wala takrobu itu pada tiga hal. Wala takrobu zina, wala takrobu malal yatim, wala takrobu hadis syajarah. Kalau wala takrobu hadis syajarah konteksnya adalah wala takroba hadis syajarah konteksnya adalah Adam alaihissalam beserta Hawa. Itu kenapa? Jadi Bapak Ibu, jadi kalau kalimat wala takrobu itu kata para ulama itu berarti daya pikatnya itu objeknya itu luar biasa kepada manusia. Kepada orang yang dilarang itu luar biasa itu. Daya pikat, daya cengkram, daya magnetnya itu luar biasa. Kenapa Adam dan Hawa itu dibilang wala takroba hadis syajarah? Karena diiming-imingi oleh iblis apa itu? Syajaratul khuldi itu akan diberi bermanfaat bagi Adam dan Hawa kalau memakannya. Apa? Dia akan berkuasa selama-lamanya. Akan memiliki kekuasaan yang tidak punah. Wal mulkil la yabla. Gitu. Kamu akan kekal, kamu akan memiliki kekuasaan yang tidak akan punah. Mau coba diiming-iming begitu orang. Ada jalannya gitu ya. Untuk jatuh itu ada gitu. Jadi diiming-iming oleh iblis, ini loh. Kalau kamu makan ini, kamu kan ya pengen hidup abadi, enak di sini. Maka makanlah ini nih. Nah, padahal kurang enaknya apa Nabi Adam di surga itu. Kurang nikmatnya apa Adam dan Hawa di surga. Tapi begitulah mungkin memang potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu begitu tuh. Makanya kata dalam dunia psikologi pendidikan, orang itu anak itu kalau dilarang malah ingin nyoba tuh. Kalau dilarang malah penasaran pengen nyoba. Jadi gitu, kalau dilarang malah pengen nyoba. Itu pertama. Yang kedua, wala takrobu malal yatim. Jangan kau dekati, hati-hati dengan harta anak yatim. Sebab apa? Karena menggiurkan tuh. Iya kan? Menggiurkan. Nggak ada yang itu mungkin nggak ada yang peduli dan sebagainya. Pokoknya dulu itu anak yatim itu diasuh oleh orang-orang itu agar apa niatnya? Agar hartanya itu dapat digunakan, dimanfaatkan sama dia. Begitu menggiurkan. Namanya anak yatim manusia kecil, nggak protes, nggak apa kan? Itu. Jadi ini menggiurkan. Kalau udah gede kan namanya bukan yatim lagi ya. Bapak Ibu kan ini bukan yatim lagi kan? Gitu. Jadi anak yatim bayangkan anak-anak yang masih di bawah umur usia itu ditinggal orang tuanya, hartanya berlimpah orang tuanya. Maka orang yang mengasuhnya kemudian mengambil harta itu digunakan, dimanfaatkan. Wah, itu dia tergiur bisa. Hartanya banyak, anaknya tidak kritis, tidak protes, tidak apa. Nah, itu dia. Dan yang ketiga adalah wala taqrabuz zina. Jangan dekati perzinahan karena daya pikatnya itu luar biasa. Gitu. Maka orang-orang yang akan terjun ke sana, jangan lakukan, jangan dekati karena engkau akan terjerumus ke dalam. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang muliakan, demikian bacaan kita, kajian kita, isi maksur, isi mangkus, dan juga tadi ayat-ayat di dalam surah Al-Isra ya, sampai dengan ayat 30 berapa? 32 ya Bun ya tadi ya. Ustaz, izin Pak Ustaz. Ya, silakan. Itu mohon maaf tadi wala taqrabus syajarataya itu sebelumnya menggoda Nabi Adam. Iblis itu sudah dapat izin nggak dari Allah? Apa memang dibiarkan iblis itu untuk menggoda Adam? Iya, segala sesuatunya kan sudah diatur oleh Allah. Memang itu caranya Allah ingin menggelincirkan Adam ke dunia. Itu skenarionya udah begitu. Skenarionya udah begitu. Jadi kalau nggak turun ke dunia, Adam bumi ini siapa yang mau? Gitu ya. Gitu. Jadi Allah, ya, Allah sudah tahu ya bahwa Adam mau dibuat sama iblis. Skenarionya udah ada. Jadi
pemerannya itu Adam. Ya. Bahwa itu. Tapi itu juga menunjukkan karakter manusia sesungguhnya. Itu ya. Bahwa manusia itu pada sisi-sisi orang yang sesungguhnya sudah menempati posisi yang nikmat, yang sudah mapan, yang sudah tetap aja itu gangguan itu akan ada maksudnya. Itu begitu. Tadi seperti tadi katakan, apa kurangnya Nabiullah Adam di surga, segalanya ada. Wa kulu minha haitsu syi'tum ragadan. Gitu kan? Apa? Cuma atu doang kamu bisa lakukan apa aja. Cuma atu aja. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Fatakuna minadh udah diawas-awasi, sudah di warning. Fatakuna minadh dhalimin, kamu sengsara nanti. Tapi yang semuanya itu enggak tergiur, yang satu yang dilarang bisa tergiur dia. Ya itulah manusia, kadang-kadang begitu tuh. Gitu tuh manusia kita lah semua kadang-kadang begitu. Begitu ya, Pak Haji, Pak Samsul, maaf ya. Syukran. Tapi yang muliakan, subhanallah, pertemuan kita di petang hari ini mudah-mudahan ada membawa manfaat bagi kita semua ya. Pertemuan yang diridhai oleh Allah, yang memberikan kebaikan bagi kita, dan juga pertemuan yang dibalas dengan kebaikan oleh Allah Taala. Mari kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman tanfa'una. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana farduhu ilaina inda hajatina ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Sama-sama. Mohon izin Ibu ya. Oke.